Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari Mau setiap kabur warga. aja lah, jangan balik lagi. Mau kabur aja lah, jangan balik lagi. Mau kabur aja lah, jangan balik lagi. Ketika seorang wakil menteri melupakan etika, membalas kritik dengan arogansi. Selamat datang di Opini Alvin. Di tengah panasnya situasi politik dan sosial masyarakat, ketika ribuan mahasiswa turun ke jalan menyuarakan keresahan hati mereka, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenhaezer justru membuat pernyataan kontroversi. Ketika ditanya wartawan pendapatnya tentang tagar kabur aja dulu yang diduga muncul sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah yang gagal menyediakan lapangan pekerjaan dan iklim usaha yang memadai di Indonesia, Emmanuel Ebenhaezer justru menjawab, silakan, kalau mau kabur, kabur aja, dan jangan balik lagi. Pernyataan ini menambah daftar panjang sikap dan perilaku tidak beretika yang ditunjukkan oleh para pembantu Prabowo. Sebelumnya, juga pernah viral aksi menghebohkan Menteri HAM Natalius Pigai yang ngotot minta anggaran 20 triliun untuk kementeriannya. Kemudian utusan khusus Presiden bidang keagamaan Gus Miftah yang harus lengser duluan setelah menghina penjual es. Belum lagi soal pengawalan ugal-ugalan mobil dinas Raffi Ahmad di jalanan. Kini kejadian serupa terulang kembali. Adalah seorang kader Gerindra, Emmanuel Ebenhaezer yang menunjukkan perilaku tidak beretika, menanggapi secara represif pertanyaan soal kritikan yang ditujukan ke kementeriannya. Dalam sistem demokrasi, kritik dari rakyat bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dilawan dengan sikap represif. Justru kritik adalah cerminan suara rakyat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah. Namun apa yang terjadi ketika seorang wakil menteri tenaga kerja justru menunjukkan sikap yang tidak etis dalam kritik publik? Gelombang protes warga Indonesia yang menggaungkan hashtag kabur aja dulu adalah bentuk kekecewaan terhadap pemerintahan Prabowo yang dinilai gagal menciptakan lapangan kerja dan iklim usaha yang sehat. Alih-alih menanggapi dengan refleksi dan sikap evaluasi, seorang pejabat setingkat wakil menteri justru merespon dengan sikap yang jauh dari etika kepemimpinan yang seharusnya mengayomi rakyat. Mengapa seorang pejabat publik merasa perlu melawan kritik rakyat dengan cara yang represif? Bukankah kritik itu muncul sebagai dampak dari kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kesejahteraan tenaga kerja dan dunia usaha? Seharusnya seorang pejabat negara memiliki kedewasaan dalam berkomunikasi dengan publik, bukan malah merespon dengan sikap yang arogan dan menunjukkan ketidaksiapan dalam menerima masukan dari rakyat. Jika benar pemerintah bekerja untuk rakyat, maka kritik harus dijadikan bahan evaluasi, bukan justru dibungkam. Sikap anti kritik hanya semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki komitmen kuat dalam memperbaiki keadaan. Dan bila seorang wakil menteri tidak mampu menerima kritik dengan kepala dingin, mungkin justru sendiri yang seharusnya kabur aja dulu dari jabatannya. Bagaimana menurut kalian? Setujukah jika kita mempersilahkan Emmanuel Ebenhaezer untuk kabur aja dulu dari jabatannya dan mencoba hidup kembali sebagai rakyat biasa? Jika kalian setuju, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe video ini agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.